di atas. Hah? Wih, apa tuh?
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah minggu sore ini, marilah kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah sebagai pengganti hukum Taurat Tuhan minggu ini yang diambil dari Roma pasal 14 ayat 9. Demikian, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikian hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak sempurna dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ini diambil dari Kejadian pasal 32, dimulai ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-21. Kita membacanya secara bergantian. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakmu bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami, sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo Minggu 18 Juli 2021. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Dan topik minggu, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Yang kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Wateli Jonathan Pahotan Tua Sinambela, putra dari Bapak Bernard Sinambela dan Ibu Sintua Rina Sinaga, anggota jemaat HKBP Sebeluru Resort Serdang 2, Distrik 13, Asahan, Labuhan Batu. Dengan tunangannya Winda Tiur Lasmaida Borusitorus, putri dari Bapak Dr. Andus Turman Sitorus dan Ibu Mainar Boru Napitupulu, anggota jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, alamat Cawang 3, Sektor Gang 45, Jakarta Timur. Pemberkatan nikah Sabtu 23 Juli 2021 di Gereja HKBP Resort Kisaran Kota, Distrik 13, Asahan, Labuhan Batu. Anak lahir pada hari Sabtu 12 Juni 2021. Tuhan telah menganugerahkan seorang putra di Hisar Irianto Sianturi dan Ibu Asteri Kristina Boru Sihombing, Sektor Perdatam. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Yang ketiga, beribadah minggu di rumah. Sehubungan dengan besarnya jumlah masyarakat DKI Jakarta dan beberapa orang anggota jemaat HKBP Sutoyo terpapar COVID-19 serta pemberitahuan dari Ketua RT dan RW bahwa lingkungan gereja kita di posisi zona merah sesuai dengan PPKM darurat mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021 dan arahan Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta dan Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui surat diterima tentang peribadatan di gereja. Maka ibadah Minggu HKBP Sutoyo tanggal 11 dan 18 Juli 2021 dilaksanakan secara online, live streaming, dan diikuti di rumah masing-masing. Pelayanan ibadah Minggu pada tanggal tersebut ditiadakan di gereja. Ibadah Minggu dapat diikuti melalui channel YouTube HKBP Sutoyo pada pukul 10 WIB bahasa Batak dan pukul 15 WIB bahasa Indonesia.
Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Tetaplah kita menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Doakanlah agar corona segera berlalu. Tuhan memberkati. Rapat Pendeta Sedistrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan rapat pendeta sedistrik hari tanggal Rabu sampai dengan Jumat tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021. Rapat dilaksanakan melalui Zoom secara semi virtual. Kiranya Tuhan memberkati rapat tersebut. Yang kelima, pendataan jemaat terpapar COVID-19. Sesuai dengan permintaan Distrik 8 DKI Jakarta tentang pendataan terhadap jemaat dan parhalado yang terkena COVID-19 di gelombang kedua mulai bulan Juni sampai sekarang, maka kepada jemaat dan parhalado yang terkena COVID-19 agar memberikan datanya ke Sintua sektor masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga kita dianugerahi Tuhan dengan kesembuhan dan kesehatan. Yang keenam, pertanyaan sektor live streaming. Gereja kita melayani ibadah kebaktian sektor secara tatap muka, offline, dan live streaming pada Kamis 22 Juli 2021 mulai pukul 19.30. Tuan rumah pada ibadah pertanyaan tersebut adalah pendeta dan parhalado HKBP Setoyo. Dihimbau kepada pendeta dan parhalado HKBP Setoyo untuk hadir mengikuti ibadah pertanyaan tersebut, dan bagi jemaat di sektor sektor boleh mengikutinya melalui live streaming. Link ibadah pertanyaan akan di-share 30 menit sebelum ibadah. Nomor 7, pemberitahuan iuran jemaat. Di minggu yang lalu sudah dilampirkan di warta cetak daftar anggota jemaat yang sudah melunasi tanggung jawab iuran tahunan atau bulanan sampai akhir Mei 2021. Demi menghemat biaya cetak, anggota jemaat yang sudah melunasi iurannya dapat dilihat melalui warta soft copy yang dikirimkan lewat WA Huria atau WA Group sektor masing-masing. Atas perhatiannya, gereja mengucapkan terima kasih. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Inang Sintua Pasuria Boru Sitorus Sintua pensiun Oppu Marpel Boru pada Senin 12 Juli 2021, tutup umur 74 tahun, istri dari Amang Mangata Spesianipar dari sektor perserahan. Karena Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang kesembilan, sumbangan bunga altar. Hari ini gereja menerima sumbangan bunga altar untuk Minggu 18 Juli 2021 dari Paduan Suara Kasih Choir HKBP Setoyo. Doa permohonan kesembuhan kepada Tuhan agar kiranya jemaat dan parhalado HKBP Setoyo yang terpapar COVID-19 disembuhkan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang memberi sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini
dapat kita baca di warta PDF yang telah dibagikan gereja. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus yang sekarang hadir di tempat ini dan juga beribadah ataupun mengikutinya dari rumah masing-masing. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Demikian bunyinya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah,
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu yang sering kita perhatikan dalam hidup ini yang membedakan setiap manusia yaitu dengan istilah ras. Kata ras berasal dari kata radix, artinya asal. Ras merupakan pengelompokan orang di muka bumi berdasarkan karakteristik. Tentunya ras bisa saja itu oleh karena warna kulit, bisa saja itu oleh karena asal usul yang berbeda, boleh saja itu oleh karena bahasa yang berbeda, dan juga lain sebagainya. Dan memang secara tubuh ataupun secara warna kulit atau secara bentuk daripada manusia, ada paling tidak 4 yang digolongkan menjadi ras manusia di muka bumi ini. Yang pertama yaitu ras Mongoloid yang termasuk di dalamnya orang-orang Asia, Cina, Jepang, Thailand, dan mungkin tambah lagi negara-negara lain. Ada juga yang disebut dengan ras Negroid dan yang mewakilinya adalah Afrika. Ada juga ras Kaukasoid yang masuk di dalamnya yaitu Eropa, Arab, dan juga Pakistan, serta masuk di dalamnya India. Indonesia Batak sendiri dikategorikan sebagai ras Mongoloid, Malayan Mongoloid. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ras sering menjadi sumber konflik, sumber pertentangan, dan sumber permasalahan di dalam kehidupan kita. Semisal di dalam hal sepak bola. Oleh karena ras bisa saja tidak memberikan tempat kepada seseorang. Oleh karena ras bisa saja seseorang itu tidak diperlakukan dengan baik. Dan ada saja seorang pemain sepak bola yang dituduh rasis dan beberapa diantaranya dikenai sanksi karena dituduh berbicara rasis. Seorang pemain berasal dari Brasil dan bermain di Liga Spanyol pernah dikenai sanksi karena dituduh berbicara rasis dengan bahasa yang tidak enak didengar. Dan juga seorang pemain asal Uruguay yang bermain di salah satu liga Inggris dihukum tidak boleh bertanding karena berbicara rasis di media sosial. Bayangkan saja, media sosial juga ikut di dalamnya. Mengapa hal ini dilarang? Karena memang tujuan daripada permainan sepak bola adalah untuk menunjukkan keahlian, menunjukkan ketangkasan bermain, bukan untuk menunjukkan ras tersebut. Sehingga sering kita dengarkan di dalam istilah sepak bola fair play. Tidak boleh berbicara rasis, namun yang ada dipergumulkan, semakin bertambahnya rasa, sepertinya semakin bertambah juga konflik di antara manusia. Adapun beberapa sumber konflik itu adalah perbedaan agama. Ini bisa saja kita perhatikan di beberapa negara. Agama sangat bisa untuk menjadikan negara itu berkonflik berkepanjangan. Ada juga konflik karena wilayah, tanah, bahkan daerah.
Ada juga yang konflik karena faktor perekonomian, dan ada juga yang konflik oleh karena pengetahuan. Dari antara yang kita sebutkan tadi, itulah beberapa sumber konflik di antara manusia yang ada di dunia ini. Dan dengan dasar perbedaan ini terkadang memaksa manusia untuk belajar berkonflik, bahkan menciptakan alat untuk perdebatan dalam perbedaan tersebut. Bahkan ada yang sampai menciptakan alat-alat perang untuk perdebatan tersebut. Karena itu ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, begitu pentingnya pendamaian bagi manusia. Begitu pentingnya perdamaian itu bagi manusia. Perlu ada akses untuk berdamai di dalam kehidupan ini. Sama seperti satu jembatan yang menghubungkan dua tempat yang berbeda yang ada pemisahnya. Contoh, dipisahkan oleh sungai, dipisahkan oleh jurang. Setelah adanya jembatan, maka terhubunglah kedua daerah tersebut. Manusia memerlukan akses penghubung, menjadikan adanya perjumpaan dan pertemuan yang berbeda. Itu makanya ketika kita masuk di dalam satu persekutuan, yang harus kita perhatikan di dalamnya adalah kesamaan, bukan melihat perbedaan. Contoh, di dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia, supaya kita bisa sama di dalamnya, yang pertama sekali dilihat supaya bisa bersama adalah adanya persamaan di antara umat ataupun denominasi gereja tersebut. Karena ketika kita mengedepankan perbedaan, maka tidak ada perjumpaan. Ketika kita mengedepankan perbedaan tersebut, maka tidak ada persamaan di dalamnya. Oleh karena itu ada yang harus kita perhatikan. Ada istilah satu pintu, one gate system. Di dalam teks kita perhatikan pemahaman Yahudi ada dua perbedaan manusia. Dalam pemikiran mereka hanya ada dua kelompok manusia, yaitu Yahudi dan yang bukan Yahudi. Bangsa Yahudi dan yang bukan Yahudi, orang bersunat dan yang tidak bersunat, bangsa perjanjian dan bangsa yang bukan perjanjian. Dengan pemahaman ini, non-Yahudi berada di luar kerajaan Allah. Tidak turut di dalam janji keselamatan, dan tidak ada pengharapan, serta tidak ada Allah bagi mereka. Tentu ini adalah satu tuduhan yang sangat kejam, bukan? Mulai tornidok rupanya itu dongan, kamu tidak ikut dalam kerajaan Allah. Wah, begitu sedih. Atau kita katakan kamu tidak ikut dalam keselamatan, begitu menyedihkan. Dan kita katakan tidak ada artinya imanmu itu dan tidak ada artinya agamamu itu. Sehingga terjadi konflik. Dan bahkan dikatakan tidak ada Allah yang kalian sembah. Padahal dalam Alkitab hanya sekelompok saja manusia yang menjadi ciptaan Allah. Hanya satu ras manusia tetapi berbeda penampilan oleh karena iklim. Berbeda penampilan oleh karena musim, berbeda penampilan oleh karena budaya, berbeda penampilan oleh karena makanan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan memang itu terjadi, tentu saja kita yang berada di kota Jakarta sangat berbeda sekali dengan saudara-saudara kita yang hidup di Tapanuli. Kalau kita di Jakarta ini tidak biasa menggunakan jaket, penampilannya sudah berbeda. Kalau saudara-saudara kita yang di Tapanuli, mereka terbiasa dengan jaket karena hawanya dingin. Bisa berbeda penampilan. Dalam budaya juga bisa menjadikan kita berbeda. Di dalam jemaat, persoalan karena Yahudi dan non-Yahudi masih mempermasalahkan tentang sunat yang merupakan kedagingan. Sehingga menyebut non-Yahudi itu adalah bangsa goyim, bangsa yang tidak bersunat,
dan di luar Yahudi, bahkan yang paling sangat-sangat keji dikatakan sebagai bangsa kafir. Nah, somanada debata yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu Paulus menyebut Yahudi, sunat hanya dilakukan oleh tangan. Oleh karena perbedaan ini Allah mendamaikan dirinya terhadap mereka yang bersunat dan yang tidak di dalam Kristus. Paulus mengatakan, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena Kristus. Ini adalah satu bahasa yang sangat-sangat merangkul. Ini adalah bahasa yang sangat-sangat menjadikan damai dan teduh hati daripada setiap manusia. Coba saja jika Paulus katakan, kamu yang dahulu jauh, semakin dijauhkanlah kamu. Sona marguna HP hami ninaon nama. Tetapi dia mengatakan, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah dekat. Oleh karena darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jika ada tembok yang sudah dirubuhkan, maka tidak ada lagi pembatas. Jika ada tembok yang sudah dirubuhkan, maka akses akan semakin lancar dan hubungan juga akan semakin lancar. Di dalam Yesus Kristus didamaikanlah Yahudi dan non-Yahudi. Yang dulunya jauh sudah menjadi dekat. Tidak perlu dan harus dan tidak perlu lagi ras dan harus melupakan persoalan ras oleh karena warna kulit, budaya, hukum Taurat dan lain sebagainya sudah berakhir. Oleh karena itu, orang yang selalu mengungkit-ngungkit tentang ras, orang yang selalu mengungkit-ngungkit tentang perbedaan adalah orang zaman dulu. Jolmana julu dui. Bahkan, ya kita jujur saja. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Batak saja, itu bisa saja orang dahulu, ya masih ada tembok-tembok pemisah, bukan? Antara orang yang berdomisili di daerah Silindung dan berdomisili di daerah Toba dan berdomisili di daerah Samosir. Semuanya ini saling menuduh tidak benar. Orang Samosir juga pernah menuduh orang yang di luar Samosir juga tidak benar. Dan orang yang di Toba juga pernah menuduh orang yang di luar Toba itu tidak benar. Dan juga yang lain sebagainya. Tetapi sekarang kita sudah satu di dalamnya. Dan bagi Paulus dan bagi kita itu adalah hal yang sudah berakhir. Tidak ada lagi hambatan karena secara menyeluruh sudah menjadi manusia baru. Sudah sama duduk satu meja dan bersaudara oleh karena Kristus. Persekutuan ini disebut persekutuan yang beragam, namun telah satu daging, tetapi bermacam-macam anggotanya. Dan inilah yang menjadi dasar iman kita, bahwa dalam Kristus kita menemukan pendamaian. Dalam Kristus kita menemukan perdamaian. Dalam Kristus semuanya perdebatan sudah berakhir. Hukum Taurat yang menjadikan umat Yahudi berbeda dengan yang Yahudi, tetapi dalam Kristus hukum Taurat tersebut telah berakhir. Itu bukan lagi menjadi satu kebanggaan bagi mereka, tetapi Kristuslah yang menjadi kebanggaan. Di dalam Roma 10 ayat 4 dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Semuanya orang yang percaya sudah dibenarkan. Di dalam Yesus disatukan setiap perbedaan, baik melalui hukum Taurat, budaya, bahkan juga kebiasaan ataupun tradisi. Dalam Yesus kita bersaudara yang walaupun tadinya berbeda ras seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ada ras Mongoloid, ada ras Negroid, Kauksoid, dan juga percampuran tadi.
Oleh karena itu, di dalam persaudaraan, di dalam perdamaian itu, dalam Yesus kita menjadi keluarga, menjadi saudara. Status sama di dalam keluarga Allah, sama-sama anak Allah. Alaidang pola sukunon mula anak ni betaho si pepiga mahu anak ni dewa tadak pola sukunon ni, tetapi sama-sama anak Allah. Ayalana juk dosong ni, ay anak ni sianu dawin nak si pepiga mahu inna rupa ni. Apa ni Roma doang amuse, saya adalah anak Allah inna. Si pepiga mahu pang anak ni dewa tahi turin na rupa ni, tidak ada. Tetapi yang status itu yang ada di dalam kita. Dikatakan kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga. Dalam Kristus tidak ada status yang berbeda. 1 Korintus 12 ayat 13 mengatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh, satu tempat minum. Karena itu tidak perlu tinggi hati, tidak perlu angkuh, tidak perlu lagi sombong, tidak perlu lagi membanggakan diri. Memang ada di antara kita orang yang kaya dan miskin, ada di antara kita menjadi tuan dan juga hamba, ada di antara kita yang pintar dan juga kurang cerdas, ada juga yang pemberani dan pengecut, semuanya sama di hadapan Tuhan. Jangan kita merasa ketika kita kaya bahwa kita akan semau-maunya terhadap orang yang tidak sekaya kita. Jangan kita merasa ketika kita menjadi orang pemberani makanya suka-suka kita terhadap orang pengecut. Tidak ada yang perlu disombongkan atau menjadi salah satu cara untuk merendahkan sesama. Ingat, jangan pernah merendahkan sesama. Hati-hati di dalam hal ini. Molo pedang adong nabuy manguhum hitan waing, tetapi hukum tetap akan berjalan. Dalam hidup ini tidak perlulah angkuh. Dalam hidup ini tidak perlulah membanggakan diri, apalagi si godak kata manak si panggaron nate. Karena banyak manusia sekarang sepertinya manusia yang si panggaron dan si godak kata. Kenapa saya katakan banyak si panggaron, si godak kata? Dia hanya mampu berkata-kata, tetapi dia tidak mampu untuk berbuat. Ate. Dia banyak berkata-kata, tetapi dia tidak pernah dapat menunjukkan satu perbuatan pun di dalam kehidupan kita. Dalam Kristus harus ada perasaan terhadap sesama manusia. Jika kita menjadi manusia, anggaplah bahwa sesama kita juga pernah dan mereka juga manusia. Perlakukanlah manusia itu, sesama itu seperti manusia. Molohya hacit roham unang bayan hacit ni rohani donganmu. Jika kita pernah tersinggung, jangan pernah menyinggung perasaan temanmu. Jika kita tidak mau dihina, jangan pernah mau menghina temanmu. Jika kita tidak mau dicibir, janganlah kita mau mencibir sesama kita. Jika kita tidak mau digosipi, jangan juga mau menggosipi orang lain. Jangan lihat orang lain hanya dari sisi kelemahannya, karena itu tidak akan pernah diizinkan oleh Tuhan. Sama seperti tadi yang kita katakan, bahwa hidup ini harus fair play. Tunjukkan kualitasmu, tunjukkan kemampuanmu, bekerja dengan semampumu, jangan hanya berkata-kata. Nagudangan doon waing holan namak katai ulon na, alay mangulasi ulon na dang iboto. Dia berkoar-koar, tetapi apapun tidak ada dikerjakannya sebagai status yang disandangnya. Tidak ada yang dia kerjakan. Tetapi dia hanya mau melihat
apa yang salah dilakukan oleh orang lain, itu bukanlah pribadi yang dikehendaki oleh Kristus ataupun Allah. Dan yang kedua, Yesus menjadi perdamaian bagi kita. Semua manusia telah diperbaharui, dipauli, dipature ala dang naturehiak kita. Kalau dikatakan dipature, karena memang kita tidak dang naturehian, bukan karena baik kita dulunya. Tetapi semua kita diperbaharui, tetapi kita semua diperbaharui kembali, tetapi kita semua dibuat menjadi layak di hadapan Tuhan. Karena setiap kita tidak ada yang sempurna, siapapun itu orangnya, tidak ada yang sempurna. Karena semua manusia perlu ditopang, karena semua manusia perlu didukung, karena semua manusia perlu disokong, dihibur dan dibantu. Nah, sekarang apakah fungsi daripada orang lain berada di hati kita? Contohna waing suami istri. Malapatan ni istri hadir di tonga-tonga ni keluargai. Apa yang menjadi peran suami hadir di dalam kehidupan daripada istrinya. Apa yang menjadi peran orang tua hadir di tengah-tengah anak-anaknya. Apa yang menjadi peran anak-anak di keluarga itu sendiri bagi orang tua dan juga anak-anak. Dan juga di tengah jemaat. Apa peran kita ketika kita hadir di gereja ini? Menjadi anggota jemaat, menjadi parhalado. Apa peran kita? Karena dikatakan perlu didukung, perlu disokong, dihibur, dibantu. Karena itu mari menjadikan persekutuan kita sebagai persekutuan yang membahagiakan, yang menyingkirkan segala yang membebani pikiran, untuk mengurangi segala beban pikiran yang patut kita kerjakan, kerjakanlah. Unangulahun naso ulauta. Kalau kita kerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaan kita, napa jago-jago do guarni dang na jago ate. Kalau kita mengerjakan yang bukan pekerjaan kita, itu adalah orang-orang yang sok jago, bukan jago. Karena Allah juga pernah menghukum orang yang tidak melakukan tugasnya. Raja Saul, Allah marah kepada Raja Saul karena Raja Saul melakukan yang bukan pekerjaannya. Sehingga Allah tidak berkenan kepada dia. Janganlah terlalu banyak berkomentar, bahkan merendahkan sesama, tetapi tidak ada yang kita kerjakan. Mari menciptakan diri menjadi sumber kebahagiaan baik bagi banyak orang, sumber sukacita bagi sesama maupun dalam kumpulan jemaat. Santai tetapi serius di dalam pekerjaan. Jangan pura-pura serius tetapi tidak mengerjakan apapun. Gudang do songoni. Ate, pura-pura serius, alai dangadong diula manangaha. Lebih bagus santai tetapi mengerjakan pekerjaan dengan setulus hati. Bertutur kata yang baik, menghindarkan kata-kata yang merendahkan orang lain, siapapun itu orangnya, nang peitorut taih. Dari segi kemampuan mungkin. Hindarkan kata-kata yang merendahkan orang lain yang walaupun kita merasa bahwa kita lebih pintar dari dia. Hindarkan kata-kata yang meremehkan orang lain yang walaupun kita tahu bahwa usia dia lebih rendah dari kita. Hindarkanlah kata-kata yang merendahkan orang lain yang kita tahu bahwa dia lebih muda dari kita. Bahkan dia adalah orang baru bagi kita. Hati-hati dalam berbicara. Orang Batak mengatakan, joloni dilat bibir asanidok hata. Pikir dulu baru bicara, jangan sampai kebablasan. Molonung kebablasan tidak adalah artinya. Karena itu juga merupakan virus yang bisa menghancurkan persekutuan. Tetapi mari berkorban untuk setiap apa yang kita lakukan di dalam persekutuan. Perhatikan ketika kita membaca epistel tadi,
apa yang dilakukan oleh Yakub demi pendamaian. Dia merelakan semua hartanya, ditaruhon, dia hantarkan melalui hambanya kepada Esau. Agar apa? Agar mereka dapat saling menerima. Asa masih jaluan nasida. Apalagi pada masa pandemik ini, janganlah kita kehilangan sukacita. Janganlah kita lagi menambah beban pikiran di dalam kehidupan kita sebagai persekutuan. Baik itu di dalam rumah tangga maupun di dalam persekutuan kita di gereja. Tetapi mari tetap dalam sukacita, karena dikatakan jika dalam sukacita maka hormon endorfin yang merupakan pereda rasa nyeri dan pemulihan tubuh dan akan menjadi kelihatan muda. Ate. Bana dong padohan, songon nataba posodoho inna. Ya memang karena hormon endorfin sedang diproduksi dalam dirinya. Tetapi satu waktu bisa saja kita tambah tua, ate. Songon na tua, songon nataba tua ho, sursar musibuhiminna. Alaniah, ala holan na muruk terus. Ala si holan na marsak terus. Hei tabba tua datong. Kalau dikatakan dengan seperti itu, akan kelihatan beda usia kronologis dengan usia psikologis dan juga usia biologisnya. Jangan mau dikuasai oleh rasa stres dan marah-marah, dan juga dengan hal-hal yang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus sebagai pendamaian. Kita harus menjadi pasukan-pasukan problem solving, penyelesai masalah, bukan menjadi sumber masalah. Melalui Kristus kita menjadi tempat berdiam Allah melalui Roh Kudus. Jika Allah berdiam dalam diri kita, ada kemampuan untuk menyelesaikan masalah, bukan malah akan membuat kesulitan ataupun sumber masalah atau gabisi pikiran ate. Dalam Kristus kita memiliki kemampuan untuk mengatasi semua masalah. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin dalam Kristus. Tidak perlu takut. Semakin kita berperan dalam pelayanan, bahwa itu sama artinya dengan melayani Allah. Karena itu, mari ambil peran yang positif dan berpartisipasi. Apapun itu peran positif kita, sekecil apapun itu peran positif kita, itu lebih bagus daripada kritik satu hal yang positif. Itu lebih berarti daripada beribu-ribu kritik yang tidak memberikan solusi. Biasanya orang yang mempunyai kritik, dia akan memberikan solusi. Solusi yang hanya tidak menguntungkan dirinya sendiri, tetapi menguntungkan bagi banyak orang. Mari bukan menjadi penonton, terkhusus pada saat ini banyak peran yang dapat kita lakukan. Banyak tugas yang bisa kita lakukan. Jangan kita mengerjakan yang hanya mendatangkan untung sesaat, tetapi kerjakanlah semua yang menjadi bagian kita. Jangan hanya menunggu, tetapi ambil peran masing-masing di dalam kehidupan kita berjemaat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada kesempatan ini kami sungguh sangat bersyukur ketika Tuhan dapat memberikan waktu tempat bagi kami dapat beribadah. Kami telah menyampaikan pujian kami di dalam doa dan nyanyian kami demi kemuliaan bagi nama Tuhan saja dan sukacita bagi kami. Kami sungguh sangat berterima kasih atas sabda Tuhan yang telah kami dengarkan pada sore hari ini. Biarlah itu menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, agar kami semakin banyak berperan untuk menumbuhkan persekutuan di dalam gereja-Mu, persekutuan di dalam tempat kami masing-masing, sehingga melalui kami kedamaian itu akan terwujud dan nyata. Kebersamaan itu akan dapat terlaksana karena kami mengetahui ketika kami dapat hidup bersama di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan, di dalam kesehatuan hati kami, apapun yang akan kami kerjakan akan dapat teratasi. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau juga memberikan hari-hari untuk kami jalani. Biarlah semuanya itu dapat kami syukuri dan nikmati dengan mengisinya melalui aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing, dan tentunya
yang berguna sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat saat ini, di mana kami masih bergumul di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, oleh karena pengaruh dari pandemi COVID-19 yang belakangan ini sangat membayang-bayangi kami dalam ketakutan kami, karena banyak dari antara sesama kami, warga jemaat maupun yang tidak menjadi warga jemaat, yang terinfeksi virus tersebut, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Tetapi kami bersyukur juga karena sudah banyak dari antara saudara-saudara kami yang sudah pulih kembali. Karena itu Tuhan, bagi mereka-mereka yang masih dirawat, baik isolasi mandiri di rumah sakit maupun di tempat di mana yang ditempatkan oleh pemerintah kami, Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Jangan biarkan mereka hidup dalam ketakutan, tetapi biarlah mereka berpengharapan, karena Tuhan sanggup memulihkan kami, karena Tuhan mampu untuk memberikan sukacita bagi kami dengan kesembuhan saudara-saudara kami. Bagi mereka yang berduka cita oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, terlebih oleh karena terinfeksi virus COVID-19, Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka. Jangan biarkan mereka hidup di dalam kedukaan maupun di dalam ketakutan yang begitu mendalam. Tetapi biarlah mereka semakin berharap dan percaya dan di dalam semangat yang dari Tuhan menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang akan bersuka cita dalam 1 minggu ke depan lewat ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Ajarlah mereka Tuhan untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka beroleh hati yang bijaksana, dan jangan biarkan mereka Tuhan merayakannya melampaui dari apa yang telah Tuhan tetapkan. Anak-anak yang telah Tuhan titipkan bagi kami, mulai dari yang kecil sampai yang sudah beranjak dewasa, yang sekolah, biarlah mereka dapat mempergunakan waktu yang Tuhan berikan. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka senantiasa semangat di dalam belajar mereka, walaupun mereka harus belajar dari dalam rumah mereka masing-masing atau melalui online. Dan bagi mereka yang telah menyelesaikan sekolahnya tetapi belum memperoleh ataupun menjumpai pekerjaan, Tuhan tuntun mereka, berikan sesuai dengan kehendak Tuhan, agar itulah yang menjadi dasar Tuhan untuk membimbing mereka dan menggembalakannya. Bagi yang sudah bekerja, biarlah mereka bersyukur atas itu, dan biar mereka bertekun di dalam pekerjaannya, sehingga nantinya akan menjadi sumber berkat baginya dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dan jika ada yang akan merencanakan pernikahan, tetapi oleh karena pandemi sekarang ini yang masih menghambat, biarlah mereka dapat bersabar, dan Tuhan juga yang akan membimbing mereka ke depannya melalui pemberkatan pernikahan. Dan biarlah mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun mereka sudah menemukan pasangan hidup. Tetapi bagi yang belum, kiranya Tuhan juga memberikannya tepat pada waktu yang telah Tuhan tetapkan. Semuanya hidup kami dan pergumulan kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil menyerahkan persembahan, kita bernyanyi. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah di kuat beriman,
damai bersejahtera dengan pengasihan, serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, dan olehmu sekalian dipuji disembah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus yang beribadah di tempat ini dan juga yang beribadah dari rumah masing-masing, terimalah salam dari kami, para pelayan yang melayani pada ibadah sore hari ini. Kiranya kita tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap kita di dalam kesehatan yang dari Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memulihkan kita. Horas.